Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, radio adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan, berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan luas. Radio telah menjalani proses perkembangan yang cukup lama sebelum menjadi media komunikasi massa seperti saat ini. Siapa saja penemu radio dan kapan radio ditemukan? Itulah saya membuat video ini. Saya, Dika Abdul Sofyan dari kelas 12 TJ 1 absen 30 akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan teknologi radio dari masa ke masa. Kita langsung ke videonya. Orang yang berjasa dalam perkembangan penemuan radio adalah insinyur asal Italia yang bernama Guglielmo Marconi. Pada tahun 1895, Marconi berhasil menemukan telegram nirkabel menggunakan dua sirkuit. Alat ini kemudian menjadi awal mula penggunaan teknologi untuk menciptakan radio. Sebelumnya, fisikawan ini sudah tertarik dengan fisika dan elektro sejak masih kecil. Marconi sering melakukan percobaan untuk mengembangkan dan menyelidiki gelombang elektromagnetik. Sebelum menjadi penemu radio, Guglielmo Marconi mulai mengikuti penemuan matematika James Clerk Maxwell dan eksperimen Henry Hertz yang pertama kali memproduksi dan mentransmisikan gelombang elektromagnetik pada 1884 yang disebut frekuensi. Akhirnya, pada 1894, Marconi mulai melakukan uji coba di perkebunan ayahnya di dekat Bologna, Italia, menggunakan peralatan yang sederhana. Dan dia berhasil membuat peralatan pembangkit gelombang yang dapat mengirimkan sinyal ke lokasi sejauh 1 mil atau 1,6 km. Marconi mengajukan temuannya ini ke seluruh negeri termasuk pemerintah Italia. Namun mereka tidak tertarik dan menolak untuk memberikan investasi terkait penemuannya ini. Sehingga pada tahun 1896, Marconi memutuskan untuk pergi ke London, Inggris dan menghabiskan waktunya untuk melakukan serangkaian percobaan lainnya mengenai teknik gelombang elektromagnetik. Meski pada awalnya sinyal yang dikirimkan hanya dapat menempuh jarak kurang dari 10 mil, pada tahun 1897, Marconi mengumumkan bahwa alat barunya dapat mengirim sinyal nirkabel sejauh 12 mil. Pada tahun yang sama, dia membangun perusahaan miliknya, yakni The Wireless Telegraph and Signal Company Limited, dan mengajukan hak paten terkait temuannya itu. Selanjutnya, di tahun 1899, dia berhasil melakukan komunikasi nirkabel dari Prancis sampai Inggris melalui Selat Inggris dengan osilator Tesla. Selain Marconi, Nikola Tesla dan Nathan Stubblefield juga mengajukan paten untuk membaca radio nirkabel. Tesla tercatat sebagai orang pertama yang mematenkan teknologi radio karena Mahkamah Agung pada saat itu membatalkan paten Marconi di tahun 1943 dan memberikannya pada Tesla. Sementara itu, di tahun 1904, John Ambrose Fleming menemukan tabung radio yang bisa digunakan untuk menerima sinyal nirkabel dari teknologi yang dikembangkan oleh Guglielmo Marconi. Sejak saat itu, radio mulai dikembangkan di Amerika Serikat. Dr. Lee DeForest melanjutkan penemuan Marconi pada 1906 dengan mengembangkan teknologi tabung yang terdiri dari 3 elemen yang disebut triode audion. Temuannya ini memungkinkan sinyal gelombang suara ditransmisikan melalui sistem komunikasi tanpa kabel, meski sinyalnya masih lemah. Di sisi lain, Edwin Howard Armstrong menciptakan alat amplifier untuk menguatkan gelombang radio dengan menangkap sinyal elektromagnetik dari transmisi radio, lalu mengirimkan kembali sinyalnya dari tabung radio. Dia juga memperkenalkan sistem frekuensi modulation FM sebagai penyempurna amplitude modulation AM yang kita gunakan hingga sekarang ini. Penemuan Armstrong menjadi titik balik sistem komunikasi radio yang lebih efisien dibandingkan temuan sebelumnya. Sejak saat itu, radio di AS mulai berkembang besar. Sekitar tahun 1926, radio NBC atau National Broadcasting Radio didirikan untuk melakukan siaran radio yang lebih luas. Radio merupakan satu teknologi yang berguna bagi masyarakat. Salah satu contoh penggunaan dari radio yaitu pada saat masa kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, Pada saat itu, radio digunakan untuk menyebarkan informasi tentang merdekanya Indonesia dari bangsa-bangsa asing. Selain itu, radio hingga masa sekarang masih digunakan sebagai media digital untuk menyampaikan informasi dan berita. Selain itu, radio juga biasa digunakan sebagai sarana penyebaran tren dan informasi lainnya, mulai dari sandiwara radio, lagu-lagu, dan sejumlah wawancara diputarkan di radio. Itulah penjelasan saya mengenai sejarah singkat radio dari masa ke masa. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.